Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cacat. Hmm, ini kita akan belajar tentang cacat pada kristal. Jadi, secara umum cacat pada kristal itu ada 4. Jadi, pertama adalah cacat titik kristal, ya, atau cacat garis. Kemudian permukaan dan kemudian volume. Ya. Jadi ada 4. Vakansi atau cacat atom atau cacat titik. Ya. Secara umum ada beberapa jenis juga. Misalnya adanya atom yang hilang. Atom yang hilang ini secara umum adalah akibat misalnya proses sintesis yang tidak sempurna. Proses sintesis yang tidak sempurna itu karena biasanya proses sintesisnya sangat cepat gitu ya, sehingga penyusunan atom dengan atomnya itu ada kesalahan atau ada istilahnya adalah perubahan yang sangat cepat, misalnya perubahan suhu gitu ya, atau perubahan konsentrasi dan seterusnya gitu ya, sehingga si atom tidak sempat menyusun diri secara sempurna. Tapi juga kadang proses yang sangat cepat ini ada interstitial. Interstitial itu berarti adalah ada atom di antara kisi atom. Jadi ini kisi atom yang sempurna, ada atom yang terselip di antara kisi kristal yang sempurna. Maka kita sebut dia adalah interstitial, ya. Jadi dia adalah, ya. Jadi atom itu terjebak di antara si interstitial point atau titik interstitial. Jadi di antara titik-titik kisi yang reguler, yang kita sebut dia adalah interstitial. Atau ini kalau atomnya sama dengan atom-atom yang lain. Kalau misalnya atom berbeda, ya biasanya karena pengotor itu bisa sengaja atau tidak sengaja karena komposisi bahan kimianya, gitu ya. Kalau murni sekali misalnya, berarti biasanya yang terjadi adalah interstitial, tapi sengaja dikotori atau karena bahannya bukan yang bagus misalnya gitu ya, maka dia akan jadi pengotor. Kita sebut sebagai impurity. Jadi cacat karena bentuknya titik itu ada 3 juga ya. Oke. Nah, selain itu juga proses sintesis yang dalam artiannya sangat cepat gitu ya, atau misalnya perubahan konsentrasi gitu ya, atau suhu atau yang lainnya gitu selama proses sintesis, maka selain ada 3 tadi, ada lagi misalnya Frankel defect. Frankel defect itu di mana posisi atom yang harusnya berada pada posisi tertentu, sekarang dia berpindah pada posisi yang lain, sehingga yang terjadi adalah adanya cacat titik gitu pada seakan-akan ada atom yang berpindah, seakan-akan ada atom yang hilang gitu ya. Atau Sotski defect ya. Sotski defect itu biasanya terjadi pada permukaan titik-titik yang cukup besar gitu ya, sehingga ada beberapa ikatan yang terbentuk di sana. Biasanya ini Sotski defect itu pada persambungan titik, persambungan gitu ya. Ya. Nah, bedanya Frankel defect dengan Sotski defect itu ini adalah kalau Frankel defect itu hanya ada kation, ya, ada kation, ya, atau kation interstitial, kation vakansi atau kation interstitial. Jadi ada satu jenis muatan gitu yang terbentuk. Kalau misalnya kalau Sotski defect itu
kation dan anionnya berada titik yang sama. Ya, misalnya ini muatannya positif, yang ini negatif. Ini positif, negatif, positif, ya gitu. Sehingga yang terjadi terbentuk dipol. Gitu ya, terbentuk dipol muatan di satu. Oke. Oke, kemudian adalah defek garis ya. Ya, biasanya yang pertama kali defek garis itu karena dislokasi. Ya, dislokasi adalah daerah yang terlokalisir dari kisinya, ya terdistorsi lah ya. Jadi kisi yang terdistorsi secara terlokalisir. Jadi misalnya karena bagian ini ya, daerah yang Bapak arsir hijau ini ditekan gitu ya, sehingga dia akan memampat ya. Jadi yang bagian ini akan termampatkan karena didorong gitu ya, sehingga yang bagian ini seakan-akan sobek gitu ya. Seakan-akan sobek gitu. Sobek, dan sobeknya dalam bentuk garis. Ya, sobek dalam bentuk garis misal ya. Sehingga terjadi dislokasi. Atau misalnya pada kondisi di mana proses sintesis ya, misalnya penyusunan atom ya, pada saat misalnya proses deposisi itu tidak sempurna gitu ya, tidak sempurna, hanya satu daerah yang tumbuh lebih cepat, daerah yang lain lambat gitu ya, yang ini cepat, yang ini rada lambat, sehingga terjadi ada perbedaan daerah pertumbuhan, sehingga kita sebut dia adalah dislokasi ya. Nah, daerah yang ditunjukkan oleh titik ini gitu ya, vektor yang digambarkan oleh mengarahkan permukaan antara ini yang warna pink ini ya, vektor ke sini, itu kita sebut sebagai Burger vektor ya, kayak burger gitu ya kan. Burger itu terdiri dari dua bagian, nah itu perbedaannya, bagian atas dan yang bagian bawah gitu. Itu ya kenapa disebut sebagai burger vektor gitu ya. Atau dislokasi tepi ya, dimana misalnya ketika bagian ini ditekan ya, misal bagian ini ditekan sehingga terjadi beberapa putus gitu, ikatan yang harusnya tadinya ini nyambung ke sini dan ini nyambung ke sini, kemudian dia putus gitu ya, sehingga ada seakan-akan garis vektor gitu ya, yang menggambarkan bahwa ini terputus gitu. Yang bagian ini terputus, tidak ada lanjutannya. Nah, inilah yang sifatnya kalau kita sebut sebagai Burger vektor, di mana dia tegak lurus dari dislokasi. Jadi dislokasinya titik ini, tapi perpindahannya ke arah sini. Inilah Burger vektor ya. Oke. Atau dislokasi ulir. Dislokasi ulir itu adalah ketika ditekan yang terjadi adalah hanya sebagian. Jadi ibaratnya hanya ketika yang bagian atas, yang bagian ini ditekan, maka dia akan menggeser atom-atom. Tetapi ketika menggeser atom-atom hanya sebagian yang ikut. Atom ini aja yang ikut, yang lainnya dia menyesuaikan gitu ya. Sehingga seakan-akan itu akan bentuknya adalah puntiran gitu ya. Puntiran gitu. Ini adalah dislokasi screw atau dislokasi puntiran gitu ya. Nah, ini terjadi ketika dislokasi itu ya. Jadi dislokasi itu, garis dislokasi titik A ke D itu sejajar ya, sejajar dengan
arah vektornya. Jadi kalau yang tadi tegak lurus misalnya, kalau yang edge gitu ya, atau tepi, kalau yang puntiran itu sejajar arah vektor dislokasinya. Ada juga Burger sirkuit, jadi peristiwa terjadinya perpindahan ikatan sehingga ada beberapa ikatan yang tidak terjadi sempurna, tidak sempurna di sini, yang kita sebut sebagai Burger sirkuit. Ya. Yang lain bergerak secara sempurna, tapi ada beberapa titik yang tidak bergerak sempurna sehingga kita sebut dia ada sebagai dislokasi. Nah, secara teoritis kita bisa lihat dislokasi itu berkaitan dengan ikatan-ikatan kimia gitu ya. Ikatan-ikatan kimia, bagaimana ikatan kimia tadi terdorong gitu ya, sehingga dia akan mengalami deformasi atau kita sebut sebagai plastik deformasi gitu ya. Nah, besaran plastik deformasi pada metal sendiri besarnya adalah sebesar G/2π, di mana G ini adalah modulus geser untuk metal, kisarannya adalah 20 sampai 150 gigapascal. Maka nilai taunya itu sekitar 3 sampai 30 gigapascal. Tapi ternyata yang terjadi adalah taunya sendiri nilainya hanya 0,5 sampai 10 megapascal ya. Coba perhatikan, ini adalah gigapascal, ini hanya megapascal. Kenapa terjadi seperti ini? Nah, perbedaan ini dapat dijelaskan dengan keberadaan dislokasi pada kisi. Dislokasi ini yang akan mengarahkan terjadinya plastik deformasi. Jadi kalau misalnya satu kisi, garis kisi ini mengalami deformasi, maka dia akan merambatkan dislokasi ke garis kisi yang lain, sehingga kalau harusnya adalah dislokasi satu titik, maka yang sekarang terjadi adalah ternyata dislokasi satu titik dia akan merambatkan energinya ke tempat lain, sehingga yang lain juga mengalami dislokasi gitu ya. Nah, karena dislokasi itu mengalami pergerakan gitu ya, kita sebut pergerakan dari dislokasi ini, ternyata dia bertahap. Pertama, dia terjadi dislokasi tepi. Jadi ketika bagian ini, permukaan ini didorong misalnya ya, maka ada putus ikatan di sini ya, bagian ini dia terputus dengan bagian ini, sehingga dia akan ya. Oh iya, maaf. Oh, berarti awalnya didorongnya dari sini, maaf ya. Didorongnya dari sini. Ya, didorongnya dari sini ke sini. Maka titik-titik ini, yang titik ini akan mengalami didorong. Titik ini seluruhnya bagian ini akan mengalami kedorongan, sehingga bagian ujung itu akan menempel, berikatan dengan atom yang lain, sehingga seakan-akan titik ini akan bergerak ke depannya gitu ya, bergerak jadi titik merah ini. Kemudian titik merah ini ketika didorongnya bertambah gitu ya. Oh iya, selain itu juga yang garis biru yang tadinya lurus, itu akan mengalami pergeseran. Ya, pergeseran. Kenapa? Karena beberapa atom ini akan menyesuaikan karena saling tarik menarik ya. Saling tarik menarik, sehingga yang terjadi adalah bahwa akan terjadi perubahan bentuk dari kisi kristal yang tadinya dia udah tersusun gitu ya, sekarang berubah, terjadi deformasi. Kemudian deformasi berlanjut, garis merahnya berpindah ya. Ketika garis merah berpindah, artinya beberapa atom dia mengalami kontraksi lah, dalam artinya berpindah juga gitu ikatannya, sambil juga ketarik karena ada gaya tarik kolom antar satu atom dengan atom yang lain gitu ya. Merah itu saling mendekati,
Kemudian pada satu sisi ya, yang warna biru ini dengan yang ini dia akan saling putus ya, akan putus, di mana yang biru ini akan berikatan dengan merah, yang biru ujung ini dia akan berikatan dengan yang putih, sehingga seakan-akan bagian ini itu bergerak kiri ya, bagian yang atas bergerak ke kanan, yang pada akhirnya dislokasi, tapi itu akan berpindah ya, dari ujung kiri ke ujung kanan. Kemudian juga titik kisi yang tadinya lurus itu berpindah jadi terpotong, tapi ikatannya menjadi lebih baik ya, dalam hal ini tetap seperti sama, cuma inverse yang berkebalikan dengan yang sebelumnya bagian ini. Nah, gerakan seperti ini sama seperti gerakan ulat. Jadi satu titik dia berpindah, titik yang lain dia saling berkontraksi gitu ya, maka dia akan bisa bergerak dengan memanfaatkan peristiwa dislokasi. Ini contoh perabatan dislokasi ya. Awalnya misalnya titiknya ada di sini ya. Titiknya ada di sini, kemudian dia merambat ke titik yang lain, tapi bagian ini ya, bagian yang ini dia tidak mengalami kerusakan, tapi dia akan merambat terus, kemudian dia akan perbaiki posisi di bagian yang sebelah kiri ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah defek karena permukaan. Defek karena permukaan biasanya paling mudahnya adalah grain boundary, jadi antara batas butir dengan butir yang lain, butir kemudian ada butir dengan butir yang lain, pertemuan ketiga butir ini akan menghasilkan daerah di mana daerah ini disebut amorf ya, daerah amorf. Kemudian bagian yang ini adalah kristal. Oke, sehingga pada permukaan ini dia akan amorf, sebagian bagian yang lain dia akan kristal. Kita sebut sebagai grain boundary. Apakah hanya butir saja? Enggak. Kalau kita punya sebuah film gitu ya, film misalnya ini adalah kaca substrat, di bagian ini dia akan terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya batas antara kaca dengan substrat dengan kristal yang lain di bagian permukaan ini dia amorf sebenarnya. Kenapa? Karena kristal 1 dengan kristal 2, ini kristal 1 dengan kristal 2 dia akan saling istilahnya penyesuaian. Misalnya dia garis kisi kristalnya yang ini adalah A, yang ini adalah B, maka jarak antara kisi kristalnya gitu ya, maka yang terjadi adalah pada pertemuan antara A dengan B itu akan saling berkontraksi lah istilahnya. Misalnya yang satu jaraknya 1 cm dengan jarak yang 10 nano misalnya 1 nano, yang lain hanya misalnya 1,5 nano. Jadi ada selisih gitu, satu titik atom ya, misalnya satu titik atom dengan titik atom yang lain, bagian A ini adalah bagian B, ini dia akan berikatan. Kemudian ya seakan-akan berkontraksi antara satu titik dengan titik yang lain. Oke, itulah grain boundary. Tapi bisa nggak kalau misalnya kristal tunggal? Bisa, kristal tunggal pun bagian permukaan bisa aja dia grain boundary ya. Bagaimana? Ya, misalnya ketika kisi kristal yang terbentuk ya, misalnya gini, ini dia berikatan dengan 4 atom yang lainnya ya. Berikatan dengan 4 atom yang lainnya, kanan kiri gitu ya, atas bawah. Nah ini, tapi yang bahas bagian permukaan di mana dia dibatas dengan ketemu dengan udara, misalnya udara, maka dia hanya akan berikatan dengan 3 ya, hanya berikatan dengan 3 atom lainnya,
kanan kiri bawah aja gitu, yang berarti dia ada satu ikatan elektron yang tidak berikatan. Nah ini pun disebut amorf karena dia tidak memiliki bentuk kristal yang sama gitu. Tidak berulang karena dia terputus gitu. Nah itulah grain boundary juga gitu. Ini contohnya, ini tuh grain boundary bagian ini. Jadi bagian ini grain boundary. Ini nih garis-garis ini nih garis. Dan seterusnya ya. Nah bagaimana kalau misalnya bulk atau volume defect atau cacat padatan besar atau bentuknya adalah volume ya. Pertama bisa karena porosity, inclusion itu ada beberapa bahan yang hilang gitu ya, misalnya kertak atau apa ya, kalau yang lainnya adalah crack gitu ya. Nah biasanya yang bulk volume itu karena proses produksi banyak ya sebenarnya ya, dan biasanya ya bisa bermanfaat bisa juga berbahaya untuk material gitu. Kalau materialnya ingin kekuatan dan yang lain-lain biasanya dihindari nih. Tapi kalau misalnya bahannya memang tujuannya untuk filtrasi, biasanya porositasnya justru kita atur gitu ya, bisa kita manfaatkan. Contoh misalnya nih, titik ini kosong, kemudian bagian ini hilang ya, bagian ini yang pas produksi dia bolong. Jadi pada saat pengelasan gitu dia tidak terisi dengan baik, atau pada saat casting, pada saat artinya pada saat proses cetakan dia tidak terisi gitu ya, atau pada saat dia diisi kemudian mendingin maka dia akan mulai terbentuk celah-celah ya, shrinkage cavity. Kalau ini adalah proses casting, jadi kita harus perkirakan dan desain kalau terutama untuk proses pencetakan ini ya, atau adanya bahan-bahan lain misalnya pengganggu misalnya adalah tanah atau udara atau yang lainnya gitu yang dapat mengganggu proses pencetakan atau casting logam terutama ya. Nah kadang juga crack itu kadang umumnya jadi karena ada perbedaan temperatur yang signifikan, misalnya yang tadinya dia panas kemudian dingin tiba-tiba, maka kita akan dapatkan crack biasanya ya gitu ya. Oke, sekian, terima kasih untuk kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.